Dalam sambutannya pada kegiatan Germas Award 2023, Mas Abu sapaan akrab Wali Kota Kediri mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, ada beberapa capaian indikator di tahun 2022 yang mengalami peningkatan. Seperti aktivitas fisik, tatanan rumah tangga sehat, makan buah dan sayur, cakupan tablet tambah darah SMP dan SMA, angka stunting, cakupan deteksi dini penyakit tidak menular, ketersediaan jamban, ketersediaan air bersih, pengendalian sarang nyamuk, serta edukasi hidup sehat. Capaian tersebut tidak boleh membuat semua berpuas diri, sebab tantangan ke depan semakin berat. Banyak paradigma lama yang harus dikikis habis dengan ilmu kesehatan yang baru. Wali Kota Kediri berharap kegiatan Germas tidak berhenti sampai di sini saja. Tidak hanya terbatas pada instansi lembaga maupun sekolah, melainkan Germas harus berlanjut di masyarakat yang lebih luas. Yang saya hormati juga hadirin yang berbahagia serta rekan-rekan pers, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya sangat senang sekali bisa diundang dalam acara Germas di tahun 2023. Ini kali kedua ya, yang pertama di tahun 2019 kalau nggak salah. 2019, 20 kita pandemi, terus kita baru ngadakan lagi di tahun 2023. Pertama Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena Bapak Ibu telah mensukseskan membantu gerakan-gerakan kesehatan di Kota Kediri. Pertama terkait dengan banyak sekali ya aktivitas fisik, tatanan rumah tangga, juga rumah tangga sehat, makan buah dan sayur, cakupan tablet tambah darah SMP dan SMA untuk cewek-cewek ya. Lalu angka stunting, cakupan deteksi dini penyakit tidak menular, ketersediaan jamban yang di Kota Kediri sekarang mungkin sudah 100% kalau harapan saya, mudah-mudahan ya. Karena beberapa kemarin langsung saya arahkan untuk berkirim surat kepada saya. Lalu ketersediaan air bersih, pengendalian sarang nyamuk yang dilakukan oleh kader-kader kesehatan juga, edukasi hidup sehat. Saya kira ini kegiatan yang sangat positif karena ini merupakan edukasi kesehatan bagi masyarakat kita, karena masyarakat kita juga masih banyak menggunakan paradigma lama. Banyak sekali paradigma lama yang harus kita kikis, kita gantikan dengan temuan-temuan baru di bidang kesehatan, ilmu-ilmu baru di bidang kesehatan. Pandemi kemarin saya juga sama, kita melalui pandemi juga walaupun terseok-seok tapi alhamdulillah kita juga bisa mengedukasi masyarakat khususnya menggunakan masker. Menggunakan masker itu sangat sulit sekali. Sampai sekarang saya masih bawa maskernya. Nah, sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berharap karena kesehatan ini adalah nikmat yang paling utama. Jadi nikmat yang paling utama itu bukan rezeki ya, tapi nikmat yang paling utama itu kesehatan. Kalau kita kehilangan uang itu bukan kehilangan segalanya, kita bisa cari lagi. Tapi kalau kita kehilangan kesehatan itu berarti kita kehilangan semuanya. Kita nggak bisa cari lagi kesehatan. Paling bisa ya mempertahankan pada level itu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan karena ini di sekolahan sudah, di puskesmas juga sudah. Saya berharap ini menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Gaya hidupnya ya harus yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup lebih lama lagi, kita bisa hidup lebih sehat lagi, angka harapan hidup kita semakin tinggi, angka kematian ibu dan bayi juga bisa kita tekan. Saya berharap bisa nol, pernah nol dulu. Saya berharap itu. Nah, ini butuh effort yang sangat besar Bapak Ibu, butuh upaya yang sangat luar biasa kuatnya dan besarnya. Karena sekarang tantangan kita adalah
obesitas. Tantangannya adalah obesitas. Obesitas itu ya seperti saya ini mungkin ya, masuknya hampir obes. Tapi saya sadar bahwa gaya hidup saya salah. Saya lebih sering bekerjanya duduk di kantor. Ini salah. Maka saya memilih olahraga yang kardionya tinggi. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini harus diedukasi. Harus diedukasi. Kemarin saya baca rata-rata orang Indonesia hanya jalan 3 kilo per hari. Padahal kita harus jalan berapa? Kita harus jalan 10 kilo ya per hari ya. Berapa? Bukan gitu. Tidak sampai 3 kilo. Jalannya orang Indonesia itu tidak sampai 3 kilo. Padahal setidak-tidaknya 10.000 langkah kalau nggak salah. Kalau 10.000 feet berarti kalau per feetnya 30,3 berarti 3 kilo kira-kira begitu. Nah, saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi lifestyle, kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita mau berolahraga, supaya tidak obesitas gitu ya, tidak mengkonsumsi gula berlebihan, apalagi sebentar lagi minuman manis akan kena apa Pak Habib ya? Cukai atau apa katanya? Akan kena cukai. Tidak hanya rokok Bapak Ibu, tidak hanya miras, tapi makanan dan minuman manis pun juga mungkin ke depan bisa jadi juga kena cukai, karena ini adalah penyumbang penyakit. Saya kemarin juga tanya di Gambiran, sudah mulai banyak anak-anak muda yang diabetes. Mungkin Bapak Ibu yang ada di puskesmas, yang ada di klinik, mungkin sudah pernah mendapatkan pasien-pasien yang ternyata masih muda sudah diabetes. Nah, saya berharap mudah-mudahan Germas ini bisa kita tularkan ke semua lini yang ada di Kota Kediri. Kita mulai hidup sehat, kita lifestyle kita mulai dirubah. Harus hidup sehat karena kesehatan itu sebetulnya sangat mahal sekali. Dan sebenarnya kalau kita mau jaga kesehatan, itu adalah hal yang paling murah sekali. Paling murah, tidak makan manis berlebihan, tidak makan karbo berlebihan. Kita mau jalan kaki, ya, jalan kaki itu kan nggak ragat Pak. Nah, nggak mengeluarkan uang. Jadi saya berharap mudah-mudahan ini bisa diterapkan di sekolahan-sekolahan. Bapak Ibu nanti mungkin kepala-kepala sekolah bisa membuat penelitian, dilihat dalam 10 anak ada berapa anak-anak kita yang quote unquote gemuk atau obes atau mungkin pra-obes. Itu harus segera Bapak Ibu. Kan gampang kalau di sekolahan itu bisa dilihat. Nah, setelah itu nanti kita akan dalami dengan Dinas Kesehatan bagaimana cara mengatasinya. Jangan dibiarkan kasus ini meledak dulu baru kita tangani. Jadi penanganannya mulai dari sekarang, karena kita sudah punya ilmunya, kita sudah punya labnya, kita sudah punya segalanya, tinggal kita mau atau tidak. Itu pilihan masalahnya, itu pilihan. Tapi kalau kita biarkan, ya apa manfaatnya Dinas Kesehatan, apa manfaatnya kita yang punya ilmunya. Harusnya kita bisa memberikan early warning system kepada sekolah, kepada masyarakat kita. Jadi itu Bapak Ibu. Saya kalau ngelihat umpamanya, saya membayangkan kalau nggak ada BPJS gimana ya orang-orang yang sakit itu. Bagaimana dengan orang-orang yang seminggu harus 2 kali cuci darah. Bagaimana orang-orang harus operasi jantung. Bagaimana orang. Tapi itu nggak usah dipikir, sudah dibayari sih sekarang sama Kota Kediri. Sudah 100%. Ya, ini upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kediri, pemerintah Kota Kediri. Kita memberikan payung sebelum hujan. Tapi saya berharap mudah-mudahan ya jangan ada yang sakit gitu ya. Harus diedukasi dulu. Sebelum datang ke pengobatan alternatif ya kita beresin dulu di sininya. Sebelum datang ke rumah sakit, di rumah sakit nggak terima, datang ke pengobatan alternatif. Nah, itu kita beresin dulu di hulunya Bapak Ibu, hulunya. Saya baca-baca kemarin ternyata Amerika Serikat sudah mulai panik karena banyak orang yang obes di sana. Mereka sekarang sedang memilih
makanan-makanan yang rendah kalori dan tinggi protein. Mereka sudah sampai di situ, awareness-nya sangat tinggi sekali. Saya berharap kita bisa melakukan ini bersama-sama, dan mudah-mudahan kita punya penduduk juga di Kota Kediri juga semakin bagus gitu ya. Tidak hanya bagus, tapi bagus kualitasnya juga. Kualitasnya juga bagus, semuanya bagus, sehingga kita bisa bahagia bersama, jadi kota ternyaman, jadi kota yang indah, masyarakatnya juga sama-sama seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang mesti saya sampaikan. Saya berharap sih mudah-mudahan ini menjadi lifestyle. Jadi dinas kesehatan tidak sibuk ngurusin orang sakit, sibuk ngurusin stunting saja, tidak. Tapi kita sudah mulai awareness-nya sudah mulai tinggi. Kita harus mengantisipasi kejadian-kejadian 5-10 tahun yang akan datang. Kaget kan kita lihat angkanya stunting, karena kita tidak pernah mengukur dari awal. Tahu-tahu stuntingnya kok segini di Indonesia. Berapa di Indonesia? 30 ya? Stuntingnya sangat tinggi. Tapi kita sekarang sedang perbaiki angka stunting itu, dan mudah-mudahan dalam waktu singkat, nggak bisa singkat ya kalau stunting itu ya, 1-2 tahun nanti insya Allah beres di Kota Kediri masalah stunting ini. Nah Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ini saya sudah hampir purna, tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang keren seperti Germas ini, Award Kota Kediri, Germas Award ini. Terima kasih. Tapi kayaknya memang perlu kegiatan-kegiatan seperti ini setiap tahun, sehingga kita sekaligus bisa membuat indikator capaian Pak Medi. Jadi ini adalah diukur indikatornya ini. Ini masuk dalam catatannya Bapeda. Indikatornya sudah seberapa. Nah, itu yang nanti akan menentukan data-data statistik yang ada di Kota Kediri. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, karena ini terakhir saya mungkin ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mohon doanya mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi. Mudah-mudahan Kota Kediri bisa kita dorong lebih baik lagi, dan saya menuntut dinas kesehatan, saya yang menuntut supaya bikin kegiatan-kegiatan yang bagus, yang kreatif, yang keren, yang bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Ternyata gerakan-gerakan kalau dikolaborasikan dengan masyarakat, masyarakat kita sangat senang sekali. Itu bagus dan dampaknya akan semakin besar. Kalau ibaratnya bahasa anak muda sekarang, engagementnya lebih tinggi dibanding sosialisasi biasa. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.